Halo Sobat Angga, selamat datang kembali di channel Angga Bercerita, tempat di mana kisah-kisah hidup penuh liku dan makna kami hadirkan untuk kamu hari ini. Angga akan membawakan sebuah cerita yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kisah tentang seorang pria biasa yang tak pernah menyangka bos barunya di kantor ternyata adalah wanita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, mantan istrinya yang dulu ia tinggalkan. Apa yang terjadi ketika masa lalu datang kembali dengan cara yang tak terduga? Bagaimana konflik lama dan luka hati harus dihadapi saat mereka kini berdiri sebagai atasan dan bawahan? Simak terus ceritanya dan siap-siap ambil pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana kita harus berani berubah demi masa depan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Angga Bercerita. Yuk, kita mulai kisahnya. Pagi itu, suasana di kantor PT Graha Karya Sentosa berbeda dari biasanya. Para karyawan terlihat lebih rapi, lebih wangi, dan lebih rajin dari hari-hari sebelumnya. Bahkan Maman, satpam yang biasa duduk santai sambil menyeruput kopi kini berdiri, tegak di depan pintu lobi dengan wajah serius, seolah sedang menyambut presiden. Katanya bos baru cewek loh, katanya cantik, lulusan luar negeri pula, bisik Tika, salah satu staf HRD, pada rekan di sebelahnya. Serius, kalau cantik dan jago kerja, wah, bisa-bisa kita semua kena saingan berat, jawab Ryan dari bagian marketing, sambil merapikan dasinya. Namun, tidak semua karyawan menyambut berita ini dengan semangat. Raka, pria berumur 35 tahun, duduk diam di meja kerjanya. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sejak tadi tak ia minum. Matanya tertuju ke layar komputer. Tapi tak satu huruf pun ia baca. Ada gelisah yang tidak bisa ia jelaskan siala tubuhnya, memberi sinyal bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi hari ini. Jam menunjukkan jam 8:55. 5 menit lagi, direktur utama baru akan tiba. Para manajer sudah berkumpul di ruang rapat lantai 2. Dan seluruh karyawan diminta standby di tempat masing-masing untuk memberikan kesan tertib dan profesional. Raka, kamu ikut ke lantai 2. Kamu yang akan dampingi beliau selama seminggu. Ini perintah langsung dari direksi, kata Pak Wahyu, kepala divisi Raka, sambil menepuk pundaknya. Raka menoleh cepat. Saya Pak? Iya, kamu kan senior di bagian ini. Sudah tahu selek belok sistem perusahaan. Gak usah tegang, jaga sikap aja, jawab Pak Wahyu singkat, lalu melangkah pergi. Raka menghela napas panjang. Entah kenapa, dadanya mulai terasa sesak, tangannya dingin. Ia merasa seperti akan menghadapi sesuatu yang besar, tapi belum tahu apa. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar bergema di sepanjang koridor. Semua kepala spontan menoleh. Dari balik pintu kaca, muncullah sosok wanita berjas formal hitam. Rambut panjang dikunci rapi, wajah tenang namun tajam. Langkahnya mantap, tatapannya lurus. Senyum tipisnya mengandung karisma sekaligus wibawa. Ia masuk ke ruangan dengan aura yang langsung menguasai atmosfer. Para manajer berdiri, menyambut dengan tepuk tangan sopan, dan di detik berikutnya, dunia Raka seakan berhenti. Wanita itu adalah Ayu. Ya, Ayu, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia tinggalkan saat mereka masih berjuang bersama. Wanita yang pernah ia campakan ketika hidup mereka terpuruk. Wanita yang kini berdiri di hadapannya sebagai bos besar. Wajah Raka memucat. Kakinya terasa lemas. I Buckingham here. Tidak percaya dengan matanya sendiri. Apakah ini mimpi? Ataukah semesta sedang menjebaknya dalam skenario pahit yang tak pernah ia bayangkan? Sementara itu, Ayu menatap ruangan dengan tenang. Matanya sempat berhenti pada sosok Raka hanya sekilas. Tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdetak 2 kali lebih cepat. Namun tak ada emosi di wajah Ayu. Tidak marah. Tidak senang. Dataran profesional. Selamat pagi semuanya, kata Ayu dengan suara yang jernih dan tegas. Perkenalkan, saya Ayu Kartika. Mulai hari ini saya dipercaya menjadi direktur utama di sini. Saya tidak percaya pada banyak teori, saya percaya pada kerja nyata. Jadi mari kita saling bantu dan saling percaya. Semua tepuk tangan, kecuali Raka, yang masih terpaku. Setelah sesi perkenalan, Ayu mendekati Pak Wahyu. Siapa yang akan mendampingi saya untuk mengenal struktur divisi dan alur kerja? Ini Bu, namanya Raka. Dia senior di bagian sistem informasi dan cukup paham banyak hal di kantor ini, kata Pak Wahyu sambil menepuk bahu Raka. Ayu menatap Raka. Kali ini lebih lama. Raka. Ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri kue di meja. Tapi Ayu hanya mengulurkan tangan.
Baik Mas Raka, senang bisa bekerja sama, katanya dengan nada netral. Tangan Raka gemetar saat menyambut uluran tangan. Itu, iya Bu, saya juga. Mereka berjabat tangan, tapi di balik genggaman singkat itu, ada ribuan kenangan yang menyeruak. Ada luka lama yang terbuka lagi. Ada penyesalan yang belum selesai. Sepanjang hari itu, Raka berjalan mendampingi Ayu keliling kantor. Ia mengenalkan sistem internal, struktur organisasi, hingga mekanisme laporan. Namun tak satu pun kalimatnya mengalir dengan lancar. Ayu tetap tenang, seolah tidak mengenal Raka lebih dari sekadar rekan kerja. Tidak ada nada tinggi, tidak ada sindiran, hanya sikap profesional yang membuat Raka semakin merasa kecil. Di dalam hatinya, Raka tahu, ini bukan lagi Ayu yang dulu, ini adalah Ayu yang bangkit. Lebih kuat, lebih cemerlang, dan yang paling menyakitkan, Ayu yang tak membutuhkan dirinya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku telah meninggalkan orang yang paling tepat demi sesuatu yang ternyata kosong? Sore itu, Raka duduk sendirian di balkon belakang kantor, menatap langit Jakarta yang mulai menguning. Lalu lintas dari kejauhan tampak seperti aliran semut tak berujung. Riuh, sibuk, tapi tak ada satupun yang benar-benar ia perhatikan. Pikirannya kembali ke masa yang sudah lama ia kubur. Masa yang dulu ingin ia lupakan, tapi hari ini dipaksa untuk muncul kembali dengan wajah dan nama yang sama. Ayu, 5 tahun lalu. Raka dan Ayu tinggal di sebuah rumah petak sempit di daerah Ciputat. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan dapurnya hanya cukup untuk satu orang berdiri. Tapi dulu, mereka menyebut tempat itu Rumah Harapan. Saat itu, Raka baru saja di PHK dari pekerjaannya sebagai staf gudang. Ayu bekerja di sebuah koperasi kecil sebagai admin dengan gaji pas-pasan. Meski penghasilan mereka tak seberapa, Ayu tak pernah mengeluh. Ia memasak dengan bahan seadanya, mencuci pakaian dengan tangan, bahkan sesekali meminjam uang dayam-dayam hanya untuk membelikan Raka sepatu baru, agar suaminya tetap percaya diri. Saat melamar kerja, namun waktu tidak selalu berpihak pada orang baik. Suatu malam, saat hujan deras membasahi atap bocor mereka, Ayu mengalami keguguran. Bayi pertama mereka, harapan mereka, tak bisa diselamatkan. Roka terpukau. Tapi bukan karena kehilangan anak. Yang ia rasakan lebih seperti beban bertambah. Sejak keguguran itu, Ayu jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tapi ia tetap memaksakan diri bekerja. Hingga akhirnya, ia kehilangan pekerjaannya karena terlalu sering izin. Dan sejak saat itu, semuanya berubah. Aku capek, yo. Capek hidup miskin terus. Aku nggak tahu sampai kapan kita begini, kata Raka suatu malam. Ketika Ayu menyuguhkan nasi putih dengan tahu goreng seadanya, Ayu menunduk. Aku tahu Kak, aku juga capek. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kadang aku ngerasa punya kamu pun nggak cukup, ucap Raka dingin. Ayu menatap suaminya. Terdiam, matanya berkokek-koka, tapi ia menahan tangisnya. Jadi, kamu nyalahin aku? Tanyanya pelan. Raka tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil jaketnya, lalu keluar rumah tanpa menoleh. Malam itu, Ayu menangis seorang diri di dapur yang remang-remang. Tangannya masih memegang piring kosong yang belum ia cuci. Sementara di luar sana, hujan turun lebih deras dari biasanya. Beberapa bulan kemudian, Raka mengajukan gugatan cerai. Alasannya, tidak ada kecocokan, tapi semua orang tahu, itu hanya alasan yang terdengar pantas. Yang sebenarnya adalah, Raka sudah tak kuat hidup miskin bersama wanita yang tak lagi punya daya. Ia meninggalkan Ayu begitu saja, tanpa uang, tanpa penjelasan, hanya secari kertas yang ditandatangani di pengadilan. Tak lama setelah perceraian, Raka menikah lagi dengan Dina, anak dari pemilik toko elektronik yang sedang berkembang. Kehidupannya membaik secara materi, namun hatinya perlahan menjadi ruang kosong yang tak pernah terisi penuh. Dan kini, 5 tahun berlalu. Wanita yang dulu ia tinggalkan, wanita yang dulu ia anggap sebagai beban hidup, kini berdiri di atasnya, bukan sebagai istri, tapi sebagai bos besar. Pahit, tentu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah, Ayu tak tampak marah sama sekali. Tak ada dendam, tak ada sindiran, tak ada pembalasan, hanya sikap tenang dan profesional. Seolah semua luka masa lalu tak lagi penting baginya. Seandainya dulu aku lebih sabar. Seandainya aku tidak pergi, gumam Raka sambil memejamkan mata. Tapi waktu tidak bisa diputar, Don Raka tahu. Penyesalan adalah harga paling mahal, yang harus dibayar seseorang yang meninggalkan orang tepat. Hanya karena masa sulit, hari-hari setelah kedatangan Ayu, di kantor berjalan sangat berbeda untuk Raka. Ia bukan lagi pria yang santai menyapa semua orang di pantry,
sambil membawa kopi sachet. Ia jadi lebih pendiam, lebih tertutup, bahkan mulai menghindari ruangan tempat Ayu biasa bekerja. Tapi semua usahanya sia-sia. Ayu adalah direktur utama sekarang, dan Raka adalah staf senior yang ditugaskan langsung untuk mendampinginya. Setiap pagi, Raka selalu merasa mual, bukan karena sakit, tapi karena tekanan batin. Begitu membuka layar laptopnya, ia akan melihat email dari Ayu, to the point, singkat, tanpa basa, seolah mereka tak pernah punya sejarah. Dan itu justru yang paling menakutkan bagi Raka. Sikap Ayu yang seolah tak menganggap dirinya siapa-siapa. Raka, kamu kenapa sekarang jadi sering bengong? Tanya Tika suatu siang di pantry, sambil mengaduk kopi Roka terget, hampir menjatuhkan gelasnya. Enggak kenapa-kenapa. Kamu kelihatan stres. Bos baru galak ya? Raka memaksakan senyum. Enggak juga. Dia baik kok, profesional. Tika mengangguk. Iya sih, bener tapi tajam. Tatapannya tuh kayak bisa baca isi kepala kita. Raka tertawa kecil, padahal hatinya bergemuruh. Dia memang tahu isi kepalaku, bahkan tahu isi hidupku. Sore harinya Raka dipanggil ke ruang direksi. Ayu ingin mendiskusikan restrukturisasi sistem pelaporan internal. Silakan duduk, Mas Raka, ujar Ayu. Tanpa memandang langsung, Raka duduk, tubuhnya tegang, tangannya berkeringat. Setiap kalimat Ayu terdengar begitu dingin tapi tajam. ITA menjelaskan semua rencana dengan lancar, sesekali menanyakan pendapat, seolah tak pernah terjadi apapun di masa lalu. Namun, di tengah diskusi, Ayu berkata sesuatu yang membuat jantung Raka nyaris berhenti. Saya pernah bekerja di tempat yang sangat kecil. Orang-orangnya kasar. Gajinya tidak layak. Tapi saya belajar satu hal. Jangan berharap dihargai oleh orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai dirinya sendiri. Raka terdiam. Ayu tak menatapnya. Ia hanya menatap layar laptop di depannya. Maaf Bu, tanya Raka. Meski hatinya tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Ayu menutup laptopnya pelan. Saya hanya bercerita, nggak semua hal harus kamu tanggapi kan? Senyum tipis terbit di bibir Ayu, senyum yang lebih menusuk daripada kemarahan. Sejak percakapan itu, rasa malu dan ketakutan Raka semakin menjadi-jadi. Ia mulai membayangkan skenario buruk. Bagaimana jika Ayu menceritakan masa lalu mereka ke rekan-rekan kantor? Bagaimana jika ia dipermalukan di depan umum? Pikirannya dikuasai paranoia. Ia mulai menjaga jarak dari siapapun, bahkan menghindari rapat yang dipimpin langsung oleh Ayu. Dengan alasan sakit kepala, atau ada data yang belum siap. Lo kenapa sih, Rak? Tanya Danu, sahabat sekantor sekaligus teman nongkrong. Gue lihat lo kayak orang dikejar utang. Bos baru itu mantan lo ya? Raka terdiam. Wajahnya langsung berubah pucat. Serius? Gue cuma bercanda bro, kata Danu cepat. Raka memijat pelipisnya. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Iya, dia mantan istri gue. Danu melongo. Astaga, gila lo. Jadi lo pernah nikah? Gue pikir lo bujangan yang baru nikah sama si Dina. Gue pernah nikah sama Ayu. Gue ninggalin dia. Pas dia keguguran dan sakit-sakitan, gue anggap dia beban. Terus, ya, gue cerain dia. Danu tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk dengan ekspresi sulit dipercaya. Dan sekarang, dia jadi atasan lo, gumam Danu. Raka mengangguk pelan. Dan parahnya, dia nggak nunjukin apa-apa. Gak marah, gak sindir, gak nyindir, tapi justru itu yang bikin gue makin takut. Malamnya, di rumah, Dina, istri Raka sekarang, mulai curiga. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kayak dikejar setan? Tanya Dina saat mereka makan malam. Gak ada apa-apa, jawab Raka cepat. Jangan bohong, aku tahu banget kamu kalau lagi ada yang kamu tutup-tutupin. Jangan-jangan, ada sesuatu sama bos barumu itu. Raka terdiam. Dina menatapnya tajam. Jangan bilang dia mantan pacar kamu, bukan mantan pacar, kata Raka pelan, tapi mantan istri. Piring Dina nyaris jatuh dari tangannya. Apa? Raka menelan ludah. Aku nggak tahu dia bakal kerja di sana. Dia dulunya cuma kerja di koperasi kecil. Aku kira hidupnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Dina menatap suaminya dengan sorot yang berubah. Ada kemarahan, ada cemburu, tapi yang paling terasa adalah ketidakpercayaan. Kamu nggak pernah cerita soal ini, ucap Dina pelan. Aku malu, jawab Raka jujur. Aku malu karena aku pernah ninggalin dia pas dia susah. Dan dia sukses, dan aku jadi bawahannya. Dina terdiam. Suasana makan malam itu berubah menjadi hening yang tak nyaman. Keesokan harinya, Raka datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia duduk lama di mobil sebelum masuk, menatap kaca spion yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah itu penuh kegelisahan, dipenuhi bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia hapus. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar
Bukan Ayu yang harusnya malu karena masa lalunya, tapi dirinya sendiri. Setelah hampir 2 minggu bekerja di bawah kepemimpinan Ayu, suasana kantor mulai menyesuaikan. Para karyawan yang awalnya canggung kini semakin menghormati gaya kepemimpinan Ayu yang tegas, namun adil. Ia jarang berbicara basa-basi, tapi setiap keputusannya disampaikan dengan sangat jelas. Semua tahu, Ayu bukan bos yang suka marah-marah. Tapi justru karena ketenangannya itulah banyak orang lebih merasa segan, termasuk Raka. Namun, justru ketika Raka mulai berharap bisa menjaga jarak dengan nyaman, situasi berubah. Pagi itu, email masuk ke inbox Raka tuh Raka S. Subjek pengembangan sistem pelaporan mingguan. Halo Mas Raka, saya ingin mengajak diskusi lebih lanjut tentang pengembangan sistem pelaporan mingguan lintas divisi. Saya percaya Mas Raka cukup paham kondisi internal selama ini. Jika memungkinkan, siapkan presentasi kecil besok pagi, dan saya ingin mendengarnya. Langsung dari Mas Raka, terima kasih, Ayuka. Raka membacanya berkali-kali. Kata-katanya formal, biasa saja, tapi sesuatu dalam dirinya terasa tak tenang. Ini bukan perintah teknis biasa, ini interaksi langsung, pribadi, 1-1. Dan it membuat kepalanya berdenyut. Sepanjang hari itu, Raka bekerja keras menyiapkan presentasi. Ia membuka file lama, mengecek ulang data, bahkan memetakan kendala dari berbagai divisi. Ia ingin tampil sempurna, bukan hanya karena Ayu adalah bosnya, tapi karena rasa malu dalam dirinya terus menuntut pembuktian. Keesokan paginya, di ruang rapat lantai 3 yang jarang dipakai, hanya ada 2 orang, Ayu dan Raka. Ayu duduk santai dengan laptop terbuka, wajahnya tetap datar dan fokus. Raka berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan alur laporan dan saran sistem baru yang lebih efisien. Saya pikir, kalau kita pindahkan validasi dari akhir minggu ke pertengahan minggu, beban input bisa berkurang, dan staf jadi tidak menumpuk. Kerjaan di hari Jumat, jelas Raka. Ayu mengangguk pelan. Ide bagus. Kamu sudah pikirkan integrasi antar divisinya? Sudah Bu, saya siapkan juga bagan lintas tim. Ini filenya, ucap Raka sambil menyerahkan tablet. Ayu menerimanya, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka kembali. Senyum itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat Raka merasa seakan baru saja diberi oksigen setelah tenggelam sekian lama. Kamu banyak berubah. Ya, kata Ayu tiba-tiba. Masih menatap layar tablet. Raka membeku. Maksudnya Bu, dulu kamu gampang nyerah. Sekarang lebih tenang, lebih serius, ujarnya pelan, lalu menutup tablet. Tapi tetap gugup kalau saya tatap langsung. Raka tertawa kaku. Iya, saya. Mungkin karena masih belum terbiasa bekerja bareng mantan istri. Ayu menoleh, menatap Raka dalam-dalam. Saya sudah tidak anggap kamu mantan apa-apa, Mas. Di sini kamu staf senior. Saya direktur hubungan kita ya profesional saja. Raka mengangguk cepat. Tentu Bu, saya paham. Ayu berdiri, lalu berjalan mendekati jendela besar ruang rapat. Jakarta terbentang di bawah sana. Kota yang soma-sema pernah menekan mereka hingga nyaris hancur. Kamu tahu nggak? Dulu waktu kamu tinggalkan aku kira aku nggak akan bisa bangkit lagi, ujar Ayu. Suaranya tenang tapi penuh makna Raka. Diam, tenggorokannya tercekat. Tapi ternyata, aku nggak perlu kamu buat bangkit, lanjut Ayu. Aku cuma perlu buktiin ke diriku sendiri bahwa aku lebih dari cukup, meskipun pernah disia-siakan. Rockman, kata-kata Ayu seperti belati yang menusuk lembut tapi dalam. Ia ingin bicara, ingin minta maaf lagi. Tapi Ayu membalikkan badan dan berkata, tenang saja, aku nggak akan bawa-bawa masa lalu ke ruang kerja, tapi aku akan jujur. Aku mau lihat kamu kerja sungguh-sungguh. Aku mau tahu kamu bisa jadi rekan kerja yang bisa diandalkan. Jangan kecewain kesempatan ini, Raka. Sejak hari itu, Raka resmi menjadi bagian dari tim kecil yang langsung menangani proyek digitalisasi kantor, di bawah pengawasan Ayu. Ia tahu itu bukan hadiah, itu adalah ujian. Tapi entah kenapa, ia justru merasa lebih hidup. Ayu tak pernah lagi menyindir masa lalu, tak pernah mempermalukannya, tapi setiap tugas yang ia berikan mengandung standar tinggi. Raka tahu, Ayu ingin melihat sejauh mana ia bisa berubah, bukan demi Ayu, tapi demi harga dirinya sendiri. Di mata rekan-rekan kantor, kedekatan profesional antara Ayu dan Raka tampak seperti bentuk kepercayaan yang besar. Wah, lo makin dekat aja sama Bu Ayu, Ra, celetuk Danu suatu siang. Raka hanya tersenyum hambar. Dia bukan cuma bos yang cerdas, Nu. Dia juga orang yang pernah gue sakiti, tapi nggak pernah balas nyakitin gue. Danu menatapnya, heran. Jadi, lo masih ada rasa? Raka menghela napas panjang. Yang gue rasain sekarang, bukan tapi rasa malu, rasa dan rasa ingin menebus semuanya, walau gue tahu,
kesempatan kedua belum tentu datang lagi. Hari demi hari berlalu, Ayu tetap bersikap profesional, tapi kadang melempar komentar kecil yang hanya bisa dipahami Raka. Dulu kamu benci spreadsheet, sekarang kamu bisa bikin formula rumit, ujarnya suatu sore. Dulu saya banyak benci karena saya sendiri belum bisa apa-apa, jawab Raka, pelan. Ayu hanya tersenyum, lalu kembali bekerja. Di malam-malam sepi, saat Dina tertidur lebih dulu, Raka duduk termenung di ruang tamu. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang menampilkan laporan kerja yang tadi ia kirim ke Ayu. Tahu, hubungan mereka tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi bagi Rock, kini ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar penyesalan. Menjadi pria yang layak dihormati, meski oleh wanita yang pernah ia sia-siakan. Malam itu, hujan turun pelan-pelan di luar jendela. Raka baru saja pulang. Tubuhnya basah karena menolak dijemput supir kantor. Ia masuk ke rumah dengan langkah pelan, berharap Dina sudah tidur. Tapi saat membuka pintu, ia mendapati istrinya duduk di sofa dengan ekspresi tak biasa dingin, tegak menanti. Tumben pulang telat, kata Dina datar. Kata kamu cuma kerja kantor biasa. Raka menghela napas. Ia melepas jaket, menggantungnya, dan berjalan pelan ke dapur. Tadi lembur, ada revisi sistem. Dina menatapnya dari ruang tengah. Lembur sama siapa? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab. Sama tim. Bu Ayu juga ikut kontrol. Dina mengerutkan dahi. Ayu. Lagi-lagi Ayu. Suara itu, meski pelan, membawa hawa panas. Raka menoleh. Ada apa sih? Tanyanya. Dina berdiri, matanya tajam. Aku lihat akun medsosnya teman kantor kamu. Aku lihat story waktu kamu presentasi sama bos kamu. Dan aku lihat, itu wanita yang sama. Waktu kamu masih di Ciputat. Aku pernah lihat fotonya dulu. Di dompet kamu, Raka terdiam. Sial, Dina ternyata mengingat lebih banyak dari yang ia kira. Jadi benar? Tanya Dina dengan suara lirih, tapi penuh tekanan. Bos baru kamu itu, mantan istrimu. Raka menarik napas dalam. Iya, dan kamu gak cerita apa-apa sampai aku cari tahu sendiri. Raka maju beberapa langkah. Aku takut kamu salah paham. Aku sendiri kaget waktu tahu. Dia yang jadi direktur di kantor. Bukan soal kaget, Raka. Dina menaikkan suaranya. Ini soal kamu menyembunyikan sesuatu yang penting dari istrimu sendiri. Aku nggak punya hubungan apa-apa lagi sama dia. Tegas Raka. Dia profesional, aku juga. Justru aku malu kalau kamu tahu. Karena dulu aku ninggalin dia saat dia lagi jatuh-jatuhnya. Dina tertawa sinis. Dan sekarang kamu merasa bersalah? Atau kamu mulai kagum lagi sama dia karena dia sekarang di atas kamu? Dina, jangan mulai suzon kayak gini. Aku istrimu. Raka, aku berhak tahu isi kepala dan hati kamu. Aku bukan orang asing. Dina menatap suaminya dengan mata yang bergetar. Di balik kemarahannya, ada rasa takut. Takut kehilangan, takut bahwa suaminya sedang menengok masa lalu dan mulai membandingkan. Aku nggak ada niat balik ke masa lalu. Dan kata Raka pelan, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak merasa bersalah atas semua yang pernah aku lakukan ke Ayu. Dina menggeleng. Kamu memang nggak kembali ke masa lalu, tapi kamu tenggelam di dalamnya. Sejak pertengkaran malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Dina lebih banyak diam. Ia tetap memasak, tetap menyambut Raka pulang, tapi semua terasa seperti rutinitas kosong. Raka mencoba mengajak bicara, tapi jawaban yang keluar selalu pendek dan hambar. Di kantor, Raka juga mulai kehilangan fokus. Saat Ayu berbicara dalam rapat, pikirannya melayang ke rumah. Ia mulai bingung membedakan mana yang seharusnya ia prioritaskan. Tanggung jawab profesional atau menyelamatkan pernikahannya. Suatu sore, Ayu menghampirinya usai rapat evaluasi. Kamu kelihatan beda, katanya. Raka menoleh cepat. Maksudnya, Bu, kamu nggak fokus. Biasanya kamu selalu siap dengan alternatif. Sekarang kamu kayak orang lagi berperang dengan pikirannya sendiri. Raka tertawa hambar. Mungkin saya memang sedang perang batin. Ayu menatapnya sebentar. Kalau masalah pribadi mulai ganggu kerja, jangan dipendam. Tapi jangan juga dijadikan alasan untuk lari. Terima kasih, Bu. Raka merasa aneh. Mantan istri yang dulu ia tinggalkan, justru kini menguatkannya secara profesional. Namun, hatinya makin sesak. Sebab semakin ia mengenal sosok Ayu yang baru, semakin ia sadar betapa besar kesalahannya di masa lalu. Di rumah, konflik makin memburuk. Dina yang dulu ceria mulai berubah jadi wanita yang curiga dan dingin. Ia bahkan mulai membuka obrolan dengan kalimat menyakitkan. Kalau kamu masih cinta sama dia, bilang aja. Biar aku nggak buang waktu di sini. Jangan kayak gitu, Din. Aku nikahin kamu bukan karena pelarian, tapi kamu nggak pernah benar-benar pulang. Fisikmu di sini, tapi hatimu di mana-mana. Raka menutup matanya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Ia ingin menjelaskan,
ingin menghapus luka di hati istrinya. Tapi bagaimana mungkin jika ia sendiri masih belum bisa berdamai dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Malam itu, Raka tidur di sofa. Hari-hari berikutnya, beban kerja bertambah. Ayu memberikan proyek sistem keuangan digital yang melibatkan beberapa departemen, dan Ayu kembali menunjuk Raka sebagai salah satu koordinator. Keputusan itu membuat beberapa orang di kantor mulai bergunjing. Wah, Pak Raka diistimewakan. Nih, celetuk seseorang jangan jenggen. Karena ada hubungan khusus ya, tambah yang lain sambil tertawa pelan. Raka mendengarnya, dan itu menampar harga dirinya. Ia akhirnya menemui Ayu di ruangannya. Bu, saya mau bicara, katanya tegas. Ayu menoleh. Silakan. Saya tahu proyek ini penting, dan saya berterima kasih atas kepercayaan Ibu. Tapi, saya mohon, jangan terus-terusan tunjuk saya. Saya khawatir orang lain salah paham. Ayu menutup laptopnya, lalu menatap Raka lurus. Kamu pikir saya pilih kamu karena alasan pribadi? Raka tertunduk. Bukan begitu. Saya pilih kamu karena kamu memang mampu. Saya profesional, Raka. Dan kamu juga harusnya bisa membedakan mana perasaan, mana kinerja. Jangan sampai kamu kalah karena omongan orang yang nggak tahu apa-apa. Kata-kata itu menampar keras. Kalau kamu masih terus merasa jadi korban masa lalu, kamu nggak akan pernah bisa maju. Mau sampai kapan kamu terus lari? Lanjut Ayu. Saya sudah nggak hidup di masa lalu. Sekarang giliran kamu. Sepulang dari kantor malam itu, Raka pulang dengan langkah berat. Dina sedang duduk membaca. Maela. Mereka saling diam beberapa saat sebelum akhirnya Raka mendekat. Dina menoleh tanpa kata. Aku salah karena nggak terbuka. Aku salah karena dulu pernah jadi pria yang lari dari masalah. Bukan menyelesaikan, tapi aku nggak mau ulangi. Itu lagi. Dina hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku mau berubah, Din, buat kamu. Bukan karena Ayu. Tapi karena aku sadar, aku harus jadi pria yang jujur dan bertanggung jawab. Mungkin prosesnya nggak instan, tapi aku mohon, jangan pergi sebelum kamu lihat aku berjuang. Dina menutup majalahnya, menatap suaminya lama. Lalu, pelan-pelan ia berkata, kalau kamu bener-bener mau berubah, jangan cuma janji, tunjukin. Raka mengangguk, pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, mereka makan malam bersama, tanpa kata, tapi setidaknya di meja yang sama. Waktu terus berjalan, namun perasaan bersalah dalam diri Raka justru semakin besar. Setiap kali melihat Ayu berdiri di ruang rapat dengan penuh wibawa, setiap kali mendengar namanya disebut dalam diskusi strategis, atau melihat rekan-rekan kantor memujinya sebagai pemimpin yang tegas dan bijak, rasa perih itu seperti menggores kembali luka lama di hatinya. Raka semakin sadar, dirinya pernah membuang seseorang yang begitu berharga, hanya karena tak sabar menghadapi hidup susah. Dan kini, ketika dunia menunjukkan betapa berharganya wanita itu, ia hanya bisa berdiri dari kejauhan. Sebagai penonton yang tak lagi punya tempat, suatu pagi, Raka duduk sendiri di ruang kerja. Lebih awal dari biasanya, kantor masih sepi. Ai membuka kembali dokumen-dokumen lama, berusaha menyibukkan diri. Tapi pikirannya terus tertuju pada satu hal. Ia belum pernah benar-benar meminta maaf pada Ayu. Selama ini, ia hanya menghindar, berpura-pura profesional, bersembunyi di balik email dan diskusi kerja. Tapi ia tahu, luka masa lalu tak akan pernah sembuh hanya dengan pura-pura lupa. Pagi itu, sebelum ia sempat mengubah pikirannya, Raka berdiri. Ia melangkah menuju ruangan Ayu di lantai atas. Setiap anak tangga yang ia lewati terasa berat, seolah menanggung beban 5 tahun penyesalan yang terus memburu. Ia mengetuk pelan pintu ruang direktur, masuk. Suara Ayu dari dalam. Raka membuka pintu dan melihat Ayu tengah menata dokumen. Di meja, ia menoleh sejenak, lalu kembali sibuk. Oh, Mas Raka, ada yang perlu didiskusikan? Raka berdiri di ambang pintu, kaku. Lalu dengan suara pelan ia berkata, Bu Ayu, boleh bicara sebentar? Bukan soal kerja. Ayu berhenti menulis. Matanya menatap tajam, namun tetap tenang. Silakan duduk. Raka masuk, duduk perlahan di kursi tamu. Tangannya saling menggenggam, bibirnya terasa kering. Ada apa? Tanya Ayu datar. Butuh waktu beberapa detik sebelum Raka bisa bicara. Lalu akhirnya, ia menarik napas dalam dan berkata, saya minta maaf. Ayu tak langsung bereaksi. Ia hanya menatap pria di hadapannya. Pria yang dulu pernah jadi suaminya, yang pernah ia cintai dengan seluruh hidupnya, dan yang kini duduk di depan meja kerjanya, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Untuk apa? Tanya Ayu singkat. Raka menanduk. Untuk semuanya. Untuk dulu, untuk saat aku ninggalin kamu, waktu kamu lagi jatuh. Untuk semua kata-kata kasarku. Untuk semua ketidakadilan yang kamu terima.
Hanya karena aku terlalu pengecut, Ayu terdiam. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi di dalam dadanya, kenangan masa lalu berputar cepat, tangis yang ia tahan, malam-malam sepi yang ia lewati sendiri, dan luka yang dulu membuatnya hampir menyerah pada hidup. Saya tahu nggak ada yang bisa menghapus masa lalu. Bu, lanjut Raka. Tapi saya nggak mau terus-terusan pura-pura seolah saya nggak pernah. Saya cuma ingin kamu tahu, saya benar-benar menyesal. Ayu menatapnya dalam-dalam, lalu pelan-pelan ia bersandar di kursinya. Kamu tahu, Rak, katanya lembut. Waktu kamu pergi, aku sempat benci kamu banget. Tapi seiring waktu, aku sadar. Kamu bukan cuma lari dari aku, kamu lari dari dirimu sendiri. Raka Manahan, napas. Aku nggak akan bilang aku nggak sakit, tapi sakit itulah yang akhirnya bikin aku kuat. Jadi, terima kasih. Lanjut Ayu. Terima kasih karena kamu pernah menyakiti aku. Karena tanpa luka itu, aku mungkin gak akan jadi seperti sekarang. Raka menatap wanita itu, wanita yang kini jauh lebih tegar dari siapapun yang pernah ia kenal. Dan semakin ia melihat Ayu, semakin hancur perasaan dalam dirinya. Bukan karena marah, tapi karena kekaguman dan rasa kehilangan yang tak bisa ia ubah. Aku gak minta kita kembali, kata Raka pelan. Aku tahu itu mustahil. Aku cuma ingin kamu tahu aku benar-benar minta maaf. Ayu tersenyum tipis. Maafku sudah lama aku berikan, Ra. Tapi bukan buat kamu, buat diriku sendiri. Supaya aku bisa hidup tenang. Setelah percakapan itu, Raka keluar dari ruangan dengan hati yang lebih ringan. Tapi bukan karena semuanya selesai. Justru karena ia tahu permintaan maaf sejati bukan untuk mengubah masa lalu, tapi untuk memperbaiki caranya melangkah ke depan. Dan sejak hari itu, sikap Raka di kantor berubah. Ia tak lagi merasa seperti bayangan masa lalu Ayu. Ia mulai bekerja, lebih tulus, tanpa beban ingin menebus. Ia tahu, ia tak bisa membayar kesalahannya. Tapi ia bisa memastikan, tak ada lagi orang lain yang ia sakiti seperti dulu. Ia menyakiti Ayu. Di rumah, Dina pun mulai melihat perubahan itu. Suaminya yang dulu mudah emosional, kini lebih sabar. Yang dulu suka menghindar, kini mulai terbuka. Meski luka dalam pernikahan mereka belum sembuh sepenuhnya, setidaknya kini ada kemauan untuk memperbaiki. Dan di satu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di teras, Dina bertanya pelan, "Kamu masih cinta sama Ayu?" Raka menoleh, lalu tersenyum kecil. "Dulu iya, aku lebih cinta pada pelajaran yang Ayu tinggalkan, tentang sabar, tentang bangkit, tentang harga diri. Dan sekarang, yang aku perjuangkan adalah kamu." Dina menatapnya, pelan-pelan tersenyum. "Aku percaya kamu." Malam itu, angin berhembus, lembut di halaman rumah mereka. Mungkin cinta bisa pergi, tapi penyesalan dan ketulusan yang lahir darinya bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. 3 minggu sejak Raka menyampaikan permintaan maafnya, suasana kerja di kantor menjadi lebih stabil. Raka tak lagi terlihat canggung saat bertemu Ayu. Ia bisa menyampaikan pendapat dalam rapat tanpa gugup, dan mampu berargumen dengan tenang. Saat berdiskusi soal proyek yang mengejutkan, Ayu pun mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Bukan personal, tapi profesional dengan kepercayaan yang semakin nyata. Ia mulai memberikan Raka porsi tanggung jawab lebih besar. Ia mulai melibatkan Raka dalam rapat tingkat direksi. Bahkan, Ayu mengizinkan Raka menyampaikan hasil evaluasi langsung kepada jajaran komisaris. Bagi rekan-rekan kantor, ini terlihat seperti promosi yang pelan tapi pasti. Tapi bagi Raka, ini adalah ujian yang berat. Mampukah ia membuktikan dirinya? Bukan lagi pria yang mudah menyerah dan lari dari tekanan. Pagi itu, Ayu memanggil Raka ke ruangannya setelah presentasi sistem digitalisasi selesai. "Mas Raka, duduk sebentar," ujar Ayu, sambil menutup laptopnya. Raka meneguk ludah. Ia selalu siap ditegur, tapi hari ini ekspresi Ayu berbeda. Lebih santai, tapi serius. "Saya sudah pertimbangkan, dan saya rasa kamu layak jadi project lead untuk pengembangan sistem tahap 2. Ini proyek jangka panjang dan penting, tapi saya ingin dengar langsung dari kamu. Sanggup atau tidak?" Raka mengangkat wajah. "Sanggup, Bu." Ayu mengangguk. "Saya tahu kamu sanggup. Tapi yang saya minta bukan cuma kerja teknis. Kamu harus pimpin tim lintas divisi. Kamu harus bisa atur orang, bukan cuma atur data. Kalau saya gagal, saya yang tanggung sepenuhnya," jawab Raka tanpa ragu. Ayu tersenyum kecil. "Saya percaya kamu nggak akan gagal, tapi saya juga nggak akan kasih toleransi kalau kamu kembali seperti dulu. Cepat menyerah, gampang emosi, atau lari dari tanggung." "Jawab, tidak akan, Bu." Jawab Raka mantap. Hening beberapa detik, lalu Ayu berkata, "Kita ini orang dewasa, dan dunia kerja butuh orang yang matang. Masa lalu kita,
Apapun itu, sudah selesai. Sekarang saatnya kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan buat saya, tapi buat masa depan kamu. Raka mengangguk, hatinya hangat. Bukan karena jabatan, tapi karena ia merasa dipercaya, dihargai, diberi kesempatan bukan sebagai balasan, tapi sebagai pengakuan atas usaha nyata. Beberapa hari setelah itu, Ayu mengundang Raka dalam rapat strategis dengan Dewan Komisaris. Sesuatu yang belum pernah ia alami selama 8 tahun bekerja. Raka datang dengan jas rapi dan data lengkap. Ia mempresentasikan ide efisiensi kerja yang menghemat anggaran hingga 20% sambil menyampaikan dampaknya terhadap kualitas laporan antar tim. Para komisaris terlihat terkesan. Bahkan Pak Dedi, komisaris senior yang terkenal pelit pujian, berkata, "Langkah yang cukup berani, Pak Raka, tapi juga logis. Saya dukung implementasinya." Sepulang dari rapat itu, Raka duduk sendirian di ruangannya. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berarti, bukan karena kedekatan, bukan karena belas kasihan, tapi karena kompetensi dan kepercayaan, dan semua itu dimulai dari wanita yang dulu pernah ia tinggalkan. Wanita yang kini menjadi sosok paling penting dalam langkah profesionalnya. Di sisi lain, Ayu mulai dayam-dayam mengamati perubahan Raka. Ia bukan lagi pria meladek-ledek seperti dulu. Bukan pria yang takut miskin dan lari dari tanggung jawab rumah tangga. Kini, Raka menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat dalam mengambil keputusan. Ayu bahkan sempat berkata dalam hati, andai saja dulu dia seperti ini. Tapi ia cepat-cepat menghapus bayangan itu. Ayu tahu, ia sudah selesai dengan masa lalu. Yang ada sekarang adalah rekan kerja yang bisa diandalkan. Hanya itu. Di rumah, Dina pun mulai tersenyum kembali. Ia melihat bagaimana suaminya kini mulai menghargai waktu di rumah, membatasi kerja hanya sampai jam tertentu. Dan, yang paling penting, tidak lagi tertutup. "Gimana proyek kamu?" tanya Dina suatu malam saat mereka duduk di balkon rumah. "Capek, tapi puas. Aku dikasih kepercayaan lebih, dan aku nggak mau sia-siain itu," jawab Raka sambil memegang tangan istrinya. Dina menatapnya dalam. "Aku bangga sama kamu, jujur. Din, aku nggak akan sampai di titik ini kalau Ayu nggak percaya lagi sama aku. Bukan percaya secara pribadi, tapi secara profesional." Dina diam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin itu caranya Tuhan nunjukin pelajaran ke kita. Kadang yang kita lukai justru jadi cermin terbaik buat kita berubah." Raka mengangguk, "Dan aku nggak akan sia-siakan pelajaran itu." Di kantor, Raka kini bukan hanya staf senior. Ia menjadi sosok yang sering dimintai saran oleh manajer. Lain, ia mulai memberi mentoring ke karyawan baru, termasuk memimpin sesi pelatihan internal. Reputasinya perlahan berubah. Dari pria biasa yang tenang menjadi leader tangguh yang bangkit dari masa kelam dan Ayu. Ia tetap Ayu, tegas, tenang, dan profesional. Tapi sesekali, di balik kacamatanya, ia menatap Raka dengan sebuah senyum kecil. Bukan karena cinta lama, tapi karena lega. Karena pria yang dulu ia cintai dan pernah mengecewakannya, kini akhirnya berubah menjadi pria yang seharusnya ia kenal sejak dulu, meski bukan lagi untuk dirinya. Perubahan Raka mulai terlihat dari cara bicaranya, cara berpikirnya, dan bahkan caranya berpakaian. Ia menjadi lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih fokus. Ia bangun lebih pagi, rutin meninjau laporan dari tim, dan sering pulang membawa laptop. Karena ada laporan tambahan dari kantor, Dina sebenarnya bangga. Tapi lama-lama, rasa bangga itu diselimuti oleh sesuatu yang lain. Rasa waspada, yang menjadi pemicunya bukan hanya perubahan sikap Raka, tapi sosok Ayu yang dayam-dayam mulai memenuhi ruang obrolan Raka setiap hari. Bukan dengan cara romantis, tapi justru karena pembicaraan kerja yang rutin dan intens. Ayu bilang rapatnya dipercepat. Karena komisaris minta progres terbaru. Ayu minta aku evaluasi ulang laporan keuangan dari Departemen Logistik. Ayu kasih masukan bagus. Buat skema rotasi tim. Nama itu Ayu muncul hampir setiap hari di meja makan. Dan walaupun Raka tak pernah menyebutnya dengan nada yang aneh, hati Dina tetap bergemuruh. Ia merasa seperti duduk di meja yang sama dengan istri pertama suaminya. Malam itu, Dina menyusup ke ruang kerja Raka saat suaminya tertidur di sofa. Ia membuka laptop Raka yang masih menyala. Jari-jarinya gemetar saat membuka email kantor. Beberapa nama muncul di layar, termasuk satu folder bertajuk Top Management Coordination yang penuh dengan email dari Ayu. Isinya profesional, rapi, namun kadang disisipi kalimat pendek seperti "Good work, Mas Roka, nice catch Roka, terima kasih untuk kerja kerasnya, kita lanjutkan minggu depan." Tak ada nada pribadi. Tapi justru itu yang membuat Dina makin gelisah. Ayu terlalu sempurna, terlalu tenang, terlalu cerdas,
terlalu kuat. Semuanya adalah hal-hal yang sering membuat Dina merasa kalah diam-diam beberapa hari kemudian. Rasa cemburu itu akhirnya meledak. Mas, kata Dina suatu pagi ketika Raka hendak berangkat kerja. Kamu sempat rindu Ayu nggak? Raka menoleh. Maksudnya, ya, kamu kerja bareng, komunikasi tiap hari. Dulu kamu pernah cinta, sekarang kamu lihat dia sukses, cantik, dihormati. Kamu pernah kepikiran nyesel karena ninggalin dia? Raka menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan pertanyaan ringan, Din. Katanya lembut. Kalau aku masih cinta sama dia, aku nggak akan ada di sini sama kamu. Tapi aku di sini sama kamu. Karena aku milih kamu, bukan karena dia nggak mau balik ke kamu. Tanya Dina dengan nada getir. Raka terdiam. Itu pertanyaan yang sulit dijawab tanpa menyakiti. Aku nggak pernah minta dia kembali. Raka, karena aku tahu. Yang kami punya dulu sudah selesai. Sekarang aku cuma pengen jadi laki-laki yang bisa kamu banggakan. Bukan karena aku suamimu, tapi karena aku akhirnya tumbuh. Dina menatap suaminya. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang dulunya juga pernah menyakiti wanita lain hari itu. Dina diam-diam datang ke kantor Raka. Ia bilang ingin menjemput suaminya sepulang kerja. Tapi niat sebenarnya bukan itu. Ia ingin melihat Ayu, dan ketika Ayu keluar dari ruangannya menuju lift, dengan pakaian sederhana namun rapi dan berwibawa, Dina langsung bisa merasa, inilah perempuan yang dulu pernah sepenuh hati dicintai suamiku. Ayu tak melihat Dina. Ia melangkah biasa, tersenyum tipis ke staf yang menyapa, lalu masuk ke lift tanpa suara. Tak ada kesan angkuh. Justru ketenangannya membuat Dina semakin tertekan. Ia pulang lebih dulu sebelum Raka sempat tahu. Malam itu, pertengkaran kembali terjadi. Aku tahu kamu gak selingkuh, kata Dina sambil menangis. Tapi kamu berubah, dan perubahan itu seolah lahir dari kehadiran dia. Din, aku berubah bukan karena dia, jawab Raka mencoba tenang. Aku berubah karena aku sadar, selama ini aku gagal jadi suami yang baik. Kamu berhak punya pendamping yang bisa kamu banggakan. Tapi kenapa justru Ayu yang jadi saksi perubahanmu? Bukan aku. Raka mendekot, menggenggam tangan Dina. Karena Ayu dulu pernah jadi saksi keburukanku. Dan kalau sekarang, aku bisa berubah jadi lebih baik, aku ingin kamu yang menikmati hasilnya. Bukan dia. Dina menunduk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena cemburu, tapi karena takut kehilangan pria yang justru baru saja benar-benar menjadi pria. Keesokan harinya, saat Raka berangkat kerja, Dina memberikan sebuah pesan singkat. Jangan buat aku merasa kalah lagi. Mas, aku bukan Ayu, tapi aku istri kamu, yang masih bertahan, meski sering merasa tersisih. Raka membacanya dalam mobil. Lama, lalu menutup ponselnya dengan dada yang berat. Ia tahu, tak ada yang salah dari Ayu, dan tak ada yang kurang dari Dina. Yang salah adalah dirinya sendiri yang dulu tak pernah belajar mencintai dengan benar, tapi kali ini ia tak akan ulangi kesalahan yang sama. Hari itu cuaca cerah, matahari bersinar lembut di langit Jakarta. Sebuah seminar nasional tentang kepemimpinan perempuan diadakan di hotel mewah kawasan Sudirman. Perusahaan tempat Ayu bekerja menjadi salah satu sponsor utama. Dan tentu saja ia diundang sebagai pembicara di luar dogan. Dina yang bekerja paruh waktu sebagai penulis konten untuk media perempuan juga hadir sebagai peserta sekaligus peliput. Ia datang bukan dengan maksud bertemu Ayu, tapi takdir hari itu mengatur sesuatu yang tak terduga. Saat sesi seminar selesai, dan para peserta dipersilakan menikmati coffee break, Dina berdiri di pojok ruangan, mengamati orang-orang. Ia baru saja menulis draft paragraf pembuka artikelnya di ponsel, saat sebuah suara lembut tapi tegas terdengar dari arah belakang. Dina ya. Dina berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Wajahnya bersih, elegan, mengenakan blazer netral dan sepatu kerja berhak rendah. Ayu, oh, iya, saya. Dina. Ayu tersenyum sopan. Saya Ayu, direktur tempat Raka bekerja. Ia mengulurkan tangan. Dina menjabatnya dengan gugup. Saya tahu. Mereka sama-sama diam sejenak. Hanya suara cangkir dan obrolan peserta lain yang mengisi ruangan. Lalu Ayu memecah keheningan. Terima kasih sudah masih mau bertahan mendampingi Raka. Dina menatap wanita di depannya, terkejut dengan kalimat itu. Kamu nggak marah? Atau kesal? Ayu menggeleng pelan. Sudah lama tidak. Saya sudah selesai dengan semua luka itu. Dan saya senang lihat Raka sekarang. Dia berubah. Itu semua pasti karena kamu. Dina menandok. Saya justru takut. Takut dia berubah karena kamu. Karena rasa bersalah pada kamu. Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Dina, kalau seorang pria berubah karena ingin menebus masa lalu, itu bagus. Tapi jika dia memilih tinggal denganmu,
itu berarti kamu adalah masa depannya. Dina tak sanggup berkata-kata. Kata-kata Ayu menenangkan sekaligus menohok. Tanpa membentak, tanpa marah, Ayu mampu bicara dengan wibawa yang justru membuat Dina merasa kecil, tapi juga dihargai. Aku sering iri, ucap Dina akhirnya. Dengan suara gemetar. Aku lihat kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri, kuat, pintar, elegan. Kadang aku merasa aku cuma bayangan masa lalunya yang kamu tinggalkan. Ayu tersenyum simpati. Justru karena kamu tetap bertahan dan tidak pergi seperti dia dulu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dina menatap mata Ayu. Tak ada kebencian di sana. Hanya ketulusan yang anehnya. Membuatnya ingin menangis. Kalau aku boleh jujur, lanjut Ayu, kadang aku iri juga. Karena sekarang Raka belajar jadi pria dewasa. Dan kamu yang mendampinginya. Bukan aku. Dina mengatupkan bibir. Tak pernah terbayangkan sebelumnya. Wanita yang selama ini ia anggap lawan justru berkata sejujur dan seteduh ini. Kalau kamu masih mencintai dia, aku rela pergi, kata Dina pelan, nyaris berbisik. Ayu menahan napas, lalu menggeleng perlahan. Tidak Dina, aku sudah tidak mencintai Raka. Tapi aku menghargainya. Karena sekarang dia memilih jalan yang benar. Dan kamu, jangan pernah rela pergi hanya karena takut. Kamu harus berdiri. Karena kamu layak. Setelah pertemuan itu, keduanya berpisah dengan pelukan singkat, canggung, tapi tulus. Sebuah momen yang tak akan dimengerti orang lain. Dua, wanita yang pernah terikat oleh pria yang sama, tapi memilih menyembuhkan, alih-alih menyakiti. Malam harinya, di rumah, Dina memandangi wajah Raka yang tertidur di sofa. Ia mendekat, menyelimuti suaminya, lalu mencium keningnya perlahan. Aku tidak sempurna, tapi aku akan belajar kuat sepertimu Ayu, bisiknya. Lirih dan di dalam tidurnya, Raka tersenyum. Seolah tahu bahwa dua luka besar dalam hidupnya akhirnya mulai sembuh. Bukan dengan dendam, tapi dengan penerimaan. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak bisa dihindari. Raka, Ayu, dan Dina, tiga jiwa yang dulu terjalin dalam simpul luka dan cinta, kini perlahan menemukan jalan masing-masing dengan cara yang berbeda. Raka sudah bukan pria yang dulu mudah patah dan lari dari masalah. Kini ia menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangganya dengan Dina. Ia sadar, kesempatan kedua yang diberikan bukan hanya untuk memperbaiki hubungan dengan istri, tapi juga memperbaiki dirinya sendiri. Di kantor, ia berhasil memimpin proyek besar dan mendapat pengakuan yang selama ini ia idamkan bukan karena status, tapi karena kompetensi dan kerja keras. Yang lebih penting baginya adalah ia mampu menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga, walau tidak sempurna, tapi berusaha. Ayu, dengan segala kekuatan dan ketegasannya, tetap menjadi figur profesional yang dihormati di kantor. Ia juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, melepaskan rasa sakit masa lalu tanpa dendam. Ayu memilih untuk tetap fokus pada karier dan kehidupannya, menjalani hari dengan penuh percaya diri dan tanpa beban. Ia juga membuka hati untuk hal-hal baru. Walau cinta lama sudah menjadi cerita masa lalu, pertemuan dengan Dina membuka pandangan baru tentang arti ketulusan dan kekuatan seorang wanita dalam menghadapi hidup. Dina, setelah melewati badai kecemburuan dan ketidakpastian, kini menjadi lebih kuat. Ia belajar menerima masa lalu suaminya tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan sosok yang pernah ada. Dina mulai membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan Raka, menyadari bahwa cinta bukan soal sempurna, tapi tentang berjuang bersama. Ia juga semakin percaya diri dalam perannya sebagai istri, sekaligus sebagai wanita yang punya mimpi dan kekuatan sendiri. Pada suatu malam yang tenang, ketiganya, Raka, Ayu dan Dina, bertemu di sebuah acara kantor yang santai. Tidak ada canggung, tidak ada jarak yang dibuat-buat, hanya ada rasa hormat dan kedewasaan yang mengalir. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang masa lalu, tentang harapan masa depan. Tidak ada rasa dendam, tidak ada penyesalan yang mengikat. Ayu berkata, kita semua pernah membuat kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Dina menambahkan, aku belajar bahwa cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menerima dan melepaskan. Raka tersenyum, dan aku bersyukur, karena aku diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjadi pria yang pantas bagi kalian berdua, dalam cara yang berbeda. Kisah mereka bukan tentang siapa menang dan siapa kalah. Bukan tentang cinta yang harus dimiliki, tapi tentang kedewasaan untuk menerima kenyataan dan menghargai perjalanan hidup masing-masing dalam diam malam. Mereka tahu, hidup terus berjalan,
dan mereka siap melangkah bersama, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai manusia yang pernah terluka dan kini menemukan kekuatan baru.